Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Usneidah Firmatul Aisyah, kelompok saya Muhammad Atok dan juga Adifa Ramadia Burida. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami mengenai filsafat eksistensialisme. Kami akan menjelaskan tentang makna eksistensialisme, tokoh-tokoh filsafat eksistensialisme dan pemikirannya, dan juga karakteristik filsafat eksistensialisme. Makna filsafat eksistensialisme. Pastinya kalian sudah tahu apa itu filsafat. Filsafat yaitu seni berpikir untuk mengkaji sesuatu yang ada guna memperoleh kebenaran. Lalu, apa itu eksistensialisme? Eksistensialisme merupakan gerakan filosofis yang menganut paham bahwa tiap orang harus menciptakan makna di alam semesta yang tak jelas, kacau, dan tampak hampa ini. Eksistensialisme berasal dari kata eksistensi dengan akar kata ex yang berarti keluar dan sistensi yang artinya berdiri. Oleh karena itu, kata eksistensi diartikan manusia berdiri sebagai diri sendiri dengan keluar dari dirinya. Manusia sadar bahwa dirinya ada. Secara etimologi, istilah eksistensialisme dibuat oleh seorang filsuf Katolik Prancis, Gabriel Marcel, di pertengahan dekade 1940-an. Pada mulanya, ketika Marcel mengaplikasikan istilah ini kepada Jean-Paul Sartre di sebuah kolokium pada tahun 1945, Sartre menolak. Sartre kemudian berubah pikiran dan pada 29 Oktober 1945 mengadopsi label eksistensialis di muka umum. Dalam sebuah kuliah umum yang disampaikan kepada Club Maintenant di Paris, kuliah umum ini kemudian diterbitkan sebagai sebuah buku pendek yang amat mempopulerkan pemikiran eksistensialis. Marcel sendiri tak lama kemudian menolak istilah ini dan lebih menyukai istilah New Socratic untuk menghormati esai Kierkegaard berjudul mengenai konsep ironi dengan referensi terus-menerus kepada Socrates. Eksistensialisme merupakan aliran filsafat yang lahir karena ketidakpuasan beberapa filsuf pada masa Yunani yang memandang manusia mempunyai kebebasan untuk melakukan tindakan dan bertanggung jawab atas tindakan yang telah diperbuat. Pokok-pokok filsafat eksistensialisme adalah: yang pertama, menganggap bahwa hanya manusialah yang bereksistensi. Eksistensi merupakan cara khas manusia mengada. Perhatian utama diarahkan pada manusia, dan oleh karena itu, filsafat ini bersifat humanistis. Yang kedua, bereksistensi harus diartikan secara dinamis. Pengertian bereksistensi berarti bahwa manusia menciptakan dirinya secara aktif, berbuat, menjadi, dan merencanakan. Yang ketiga, manusia ditinjau sebagai sesuatu yang terbuka, dan manusia adalah realitas yang belum selesai yang masih harus dibentuk. Dan yang keempat, filsafat ini memberi tekanan pada pengalaman yang konkret yang berbeda-beda. Poin kedua yaitu tokoh-tokoh filsafat eksistensialisme dan pemikirannya. Tokoh pertama yaitu Jean-Paul Sartre. Jean-Paul Sartre adalah seorang filsuf kontemporer dan penulis Perancis. Jean-Paul Sartre lahir di Paris, Perancis 21 Juni 1905.
Filsafat Sartre lebih menekankan pada kebebasan manusia dengan menekankan pada menjadi bebas adalah suatu keharusan dan pilihan. Beliau juga berpendapat bahwa saya dapat memilih dan melakukan apa yang saya suka. Jika jalan yang satu buntu, maka saya dapat mencari cara lainnya. Saya selalu bebas dalam pendidikan filsafat. Filsafat Sartre lebih membuat siswa independen. Manusia akan memiliki esensi jika ia lebih eksis terlebih dahulu dan esensinya itu akan muncul ketika manusia mati. Tokoh kedua yaitu Søren Kierkegaard. Søren Kierkegaard lahir di Copenhagen, Denmark pada tanggal 5 Mei 1813. Beliau mengajarkan cara menjadi kesatria iman yang eksistensi berdasarkan esensinya harus melakukan lompatan iman. Ia membawa Tuhan dalam hidup dan filsafatnya. 3 ranah eksistensi menurut Søren Kierkegaard. Yang pertama yaitu estetis, yang kedua etis, yang ketiga religius. Tokoh ketiga yaitu Martin Buber. Martin Buber lahir pada 8 Februari 1878. Menurutnya, nilai eksistensi manusia itu tidaklah murni dari manusia. Dalam tesisnya tersebut, Buber mengembangkan ide eksistensi sebagai pertemuan. Sebagaimana dikatakan Buber dalam Aku dan Engkau, seorang manusia selalu berhubungan dengan dunia dalam salah satu dari kedua mode tersebut. Tokoh nomor 4 yaitu Heidegger. Heidegger lahir pada 26 September 1889 di Meskirsbaden, Jerman. Ia berusaha mengartikan makna keberadaan atau apa artinya bagi manusia untuk berada. Menurutnya, keberadaan dijawab melalui jalan ontologi, metode yang digunakan metodologis fenomenologis. Tokoh kelima yaitu Karl Jasper. Karl Jasper lahir di Oldenburg, Jerman pada tanggal 28 Februari 1998. Menurut beliau, eksistensi hanya melalui kehidupan bermasyarakat. Manusia dalam kehidupannya selalu bersosialisasi dalam berhubungan dengan lingkungan sosial. Ada yang menyerah saja dalam situasi sosial yang ada tanpa memperhatikan dirinya sendiri sebagai suatu kesejatian. Yang penting adalah bagaimana manusia dapat berkomunikasi, bersosialisasi dengan situasi tanpa halangan jati diri itu sendiri. Tokoh terakhir yaitu Gabriel Marcel. Gabriel Marcel lahir di Perancis pada tanggal 7 Desember 1889. Marcel menyatakan bahwa manusia tidak dapat hidup sendiri, tetapi harus bersama manusia lainnya. Karena kita makhluk sosial manusia, menurut Gabriel Marcel, manusia itu harus bisa bersosialisasi dengan makhluk lainnya karena manusia adalah orang yang membutuhkan bantuan dari orang lain. Tetapi manusia juga memiliki kebebasan yang bersifat otonom. Otonomi membuat manusia dapat melakukan pilihan, yaitu mengatakan ya atau tidak terhadap segala sesuatu yang dihadapinya. Misalnya kita dihadapkan dengan suatu masalah, maka manusia menurut Gabriel Marcel dapat memberikan pilihan atau dapat berpendapat apabila dia setuju atau tidak setuju menurut pribadi dirinya masing-masing. Karakteristik filsafat eksistensialisme. Eksistensialisme merupakan gerakan yang sangat erat dan menunjukkan pemberontakan tambahan metode-metode
dan pandangan-pandangan filsafat barat. Istilah eksistensialisme tidak menunjukkan suatu sistem filsafat secara khusus, meskipun terdapat perbedaan yang besar antara para pengikut aliran ini. Namun, terdapat tema-tema yang sama sebagai ciri khas atau karakteristik aliran ini yang tampak pada penganutnya. Berikut karakteristik filsafat eksistensialisme. Yang pertama, eksistensialisme adalah pemberontakan dan protes terhadap rasionalisme dan masyarakat modern, khususnya terhadap idealisme Hegel. Dan perlu diketahui, menurut Hegel, idealisme merupakan suatu aliran filsafat yang mengagungkan jiwa. Dan yang kedua, eksistensialisme adalah suatu proses atas nama individualis terhadap konsep-konsep filsafat akademis yang jauh dari kehidupan konkret. Yang ketiga, eksistensialisme juga merupakan pemberontakan terhadap alam yang impersonal tanpa kepribadian dari zaman industri modern dan teknologi, serta gerakan massa. Karena pada masyarakat industri cenderung menundukkan orang pada mesin, manusia dalam bahaya menjadi alat, komputer atau objek. Saintisme hanya melihat tindakan luar dari manusia dan menginterpretasikan manusia hanya sebagai suatu bagian dari fisik. Dan yang keempat, eksistensialisme merupakan protes terhadap gerakan-gerakan totaliter. Sebutan totaliter ini adalah diberikan karena seluruh aspek kehidupan tiap individu harus sesuai dengan garis atau aturan negara. Hal ini diperlukan untuk tercapainya tujuan negara, tujuan bersama, baik gerakan fasis, komunis yang cenderung menghancurkan atau menenggelamkan perorangan di dalam kolektif atau massa. Yang kelima, eksistensialisme menekankan situasi manusia dan prospek atau harapan manusia di dunia. Eksistensialisme mengatakan bahwa gerakan tersebut bukan hanya bersifat lama dan modern, akan tetapi bersifat abadi. Eksistensialisme sebagai suatu unsur yang universal dalam segala pemikiran adalah usaha manusia untuk melukiskan eksistensinya serta konflik-konflik eksistensi tersebut, asal mula konflik tersebut, serta upaya untuk mengatasinya. Dan yang terakhir, eksistensialisme menekankan keunikan dan kedudukan pertama, eksistensi, pengalaman, kesadaran yang dalam desakan yang pokok atau pendorong adalah untuk hidup dan untuk diakui sebagai individual. Tempat bertanya yang paling penting bagi seorang manusia adalah kesadarannya yang langsung, dan kesadaran tersebut tidak dapat dimuat dalam sistem atau dalam abstraksi. Sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada salahnya, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.